ketika menulis tentang NU, dasar dokumennya itu apa? Atau dasar sumbernya itu apa? Katakan sekarang kasus yang tegal, bahwa pendiri NU diantaranya ini, saya mengikuti juga itu. Tapi dokumennya itu adalah oral dari Habib Lutfi. Habib Lutfi itu menurut penjelasan dari klarifikasi dari mereka, itu dapat dari Kiai Irfan. Betul. Kiai Irfan itu berguru pada Habib Ahmad Hashim itu, bin Yahya itu. Bin Yahya itu bukan bapaknya, sebetulnya bin Yahya itu nama marga. Nah, nama marga dari Ba'alawi itu. Nah, karena dasarnya Habib Lutfi Irfan ini kan sanad namanya kalau dalam hadis itu sanad. Dan tidak ada penguat dokumen, maka ini namanya tidak berkualitas. Nah, tapi kalau ini dibiarkan, itu menjadi versi kedua dari pendirian NU. Kalau tidak ada yang membantah. Tapi alhamdulillah, PBNU karena ini sudah ramai ya, maka kebijakannya harus ditarik. Nah, berarti itu tidak benar, kan begitu. Jadi menurut saya kita harus kembali pada sejarah datangnya para habaib ke Indonesia. Itu berangkat dari sana. Sebetulnya para habaib itu ada dua gelombang. Di sini sudah Islam. Sudah Islam ya? Sudah Islam. Bahasa lainnya jangan bergaya lah. Ya. Problem nasab masih terus berlangsung menjadi polemik yang luar biasa. Karena itu dalam edisi kali ini podcast Bangsa Online mengundang Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA. Beliau selain tokoh NU juga banyak sekali menulis dan meneliti tentang NU. Bahkan beliau ini juga yang mengkompilasi hasil Bahsul Masail dan diterbitkan dalam bentuk buku yang cukup besar. Beliau juga pernah menjabat sekretaris RMI, Robitoh Ma'ahid Al-Islamiyah, PW Jawa Timur, pengurus wilayah Jawa Timur. Jadi beliau ini sangat punya otoritas secara keilmuan, secara penelitian untuk berbicara tentang NU. Dan beliau sangat detail, termasuk tahun, tanggal, itu kalau menulis buku sangat detail. Karena itu kita undang sekali lagi dalam acara ini untuk membahas tentang benarkah Hasyim bin Yahya itu bagian dari pendiri NU. Assalamualaikum Prof. Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa tentang kegelisahan warga NU sekarang ini, bahkan PBNU sudah menginstruksikan untuk menarik buku itu tentang klaim Habib Lutfi bahwa kakeknya adalah pendiri NU. Bagaimana Prof. Kiai? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, berbicara tentang sejarah itu memang sumbernya itu dilihat, sejarah itu berkualitas atau tidak itu dilihat dari sumbernya. Dan sumber yang paling kuat adalah sumber dokumen. Baru kalau nggak ada dokumen, itu sumber orang yang mengetahui langsung tentang peristiwa itu. Nah, dalam konteks NU, sekarang para pendiri NU itu sudah tidak ada. Kita berada di generasi yang tidak menangi. Artinya orang-orang yang ada sekarang, yang hidup sekarang itu tidak tahu
ketika Kiai Hasyim Asy'ari masih ada. Nah, jadi kita kan terputus. Nah, kita baru bisa tahu itu lewat dokumen. Ya lewat dokumen. Nah, ketika buku itu didasarkan pada apa yang dijadikan dasar. Kalau itu dokumen, itu kuat. Kalau itu oral, omongan, itu kalau memang dia menangi sejaman, ada tahu artinya tahu pada ketemu sama dia. Ini kok kalau pada dalam hadis itu ketemu dan ketemu langsung itu kedua. Tapi yang paling penting itu dokumen. Sumber primer ya. Sumber primer, ya walaupun ini sumber primer juga lisan itu sumber primer. Nah, ketika itu di dasarnya apa kan gitu dari orang yang tahu. Nah, gitu. Itu ukuran kualitas sejarah. Nah, ini metodologi nih. Ketika misalnya kita kembali ke NU, biar paham karena ini pemirsanya kan bukan mahasiswa saja. Betul. Ketika dikaitkan dengan NU, pertanyaannya, ketika menulis tentang NU, dasar dokumennya itu apa? Atau dasar sumbernya itu apa? Katakan sekarang kasus yang dekat. Bahwa pendiri NU diantaranya ini. Saya mengikuti juga itu. Tapi dokumennya itu adalah oral dari Habib Lutfi. Habib Lutfi itu menurut penjelasan dari klarifikasi dari mereka, itu dapat dari Kiai Irfan. Betul. Kiai Irfan itu berguru pada Habib Ahmad Hasyim itu, bin Yahya itu. Bin Yahya itu bukan bapaknya, sebetulnya bin Yahya itu nama marga. Nah, nama marga dari Ba'alawi itu. Nah, karena dasarnya Habib Lutfi Irfan ini kan sanad namanya kalau dalam hadis itu sanad. Dan tidak ada penguat dokumen, maka ini namanya tidak berkualitas. Nah, tapi kalau ini dibiarkan, itu menjadi versi kedua dari pendirian NU. Kalau tidak ada yang membantah. Tapi alhamdulillah, PBNU karena ini sudah ramai dua, maka kebijakannya harus ditarik. Nah, berarti itu tidak benar, kan gitu. Nah, versi mereka, ya memang sejarah versinya lain-lain, tapi yang kita lihat itu mana yang lebih dekat pada kebenaran. Karena menurut versinya ini, saya nggak baca ya yang bukunya itu. Versinya itu Kiai Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh, sebelum mendirikan NU, itu konsultasi pada Habib Hasyim dan kepada Kiai Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan. Baru setelah itu dapat restu dari dua tokoh ini, maka Kiai Hasyim Asy'ari berkenan untuk mendirikan NU. Lain menurut saya ini narasi ini ya kalau dalam bahasa ini menyesatkan juga itu. yang benar itu kan, yang benar itu maksudnya posisi Kiai Hasyim itu tidak aktif. Kiai Hasyim ini, Hadratus Syekh ini dimuliakan oleh semua orang. Jadi posisinya itu. Jadi tidak aktif, tidak Kiai Hasyim terus datang, terus mau mendirikan NU, enggak seperti itu posisinya. Yang aktif itu siapa? Kiai Wahab Hasbullah. Dan Kiai Hasyim Asy'ari ini orang yang aktif di pondok. Bahkan jadi pejabat, disuruh pindah ke Jakarta, tidak berkenan beliau. Memang cintanya pada santrinya luar biasa. Hanya dia maunya di pondok, nanti kalau organisasi ya sudah ikut organisasi. Ada yang janggal juga. Katanya Kiai Hasyim Asy'ari bingung lalu pergi ke Tanah Suci, sholat istikharah di sana. Ya. Padahal itu sudah menjelang pendirian NU. Nah, itu kan sangat janggal.
Jangan dibayangkan seperti sekarang. Orang ke Mekah itu gampang. Naik pesawat. Dulu naik kapal laut. Iya. Ya, apa ini tahun-tahun itu gitu loh. Apalagi di Mekah ketika itu ada peralihan. Ya, peralihan kekuasaan di Mekah. Kan pulang kan beberapa kiai ya. Ya, yang diantaranya yang Kiai Jazuli Usman itu ketika terjadi pengambilan kekuasaan dari Syarif Hussein ke Abdul Aziz. Amir Abdul Aziz itu terjadi keributan di Mekah, terus Kiai Jazuli Usman itu pulang. Nah pulangnya itu karena dia nggak bisa mondok di sana, terus mondok ke Kiai Hasyim. Nah, itu kalau itu saya rada apal itu. Nah, kan gitu. Jadi posisi Kiai Hasyim itu seperti itu. Maka Kiai Hasyim itu posisinya berada di Tebuireng. Lah, orang-orang itu yang datang. Bukan, kalau narasinya kan dibalik, Kiai Hasyim datang ke kemana-mana. Berarti kan yang hebat sana. Nah, yang hebat itu kan Habib Hasyim itu, kan gitu. Dia ingin memposisikan Habib Hasyim. Ini kalau orang sejarah biasa. Soal salah itu urusan belakang. Tapi ini kan rasionalnya. Ingin memposisikan Habib Hasyim dengan Kiai Khalil Bangkalan. Sederajat. Maunya begitu. Maunya yang menarasikan. Yang menarasikan mau begitu. Dan Habib Lutfi maksudnya. Ya Habib Lutfi. Saya sangat menghormati beliau, tapi dalam hal ini saya punya otoritas. Nah, dalam hal ini. Jadi menurut saya itu narasi yang kebalik. Walaupun Kiai Hasyim itu berguru pada Kiai Khalil, dalam soal NU, Kiai Hasyim nggak datang ke Demangan, kan? Justru Kiai Khalil ya mengutus Kiai As'ad untuk ke Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Khalil itu walaupun posisinya sebagai guru, itu sangat hormat pada Kiai Hasyim. Kan bisa saja sebagai gurunya Hasyim, misalnya ke Madura. Saya ada yang manggil lah. Ya manggil, tapi enggak ternyata. Lah itu yang terjadi. Saking mulianya akhlaknya itu. Saking mulia akhlaknya. Jadi Kiai Khalil segitu mulia akhlaknya, padahal itu santrinya. Nah, bersantri itu, tapi nyantri itu Kiai Hasyim sudah alim, karena sudah datang dari Mekah. Nah, betul. Gitu. Nah ini menarik ini soal akhlak ini, Bro. Jadi Syekhona Khalil walaupun guru yang dalam kultur pesantren punya otoritas ya untuk manggil, tapi beliau nggak manggil, malah ngutus ya. Mengutus, iya. Sementara ya mohon maaf, ini mau disetarakan dengan Kiai Khalil. Dan yang anehnya lagi, Kiai Hasyim itu ke sana. Gitu. Lah iya, Kiai Hasyim yang datang ke sana. Padahal dia Habib Hasyim kan gitu. Maunya Habib Lutfi kan. Iya. Dan Habib Lutfi kan nggak tahu, dia kan nggak menangi. Kakeknya nggak menangi. Dia kan lahir tahun berapa gitu loh. Nah, ya itu dan cerita itu katanya menurut klarifikasi dari sana, cerita dari Kiai Irfan. Jadi Kiai Habib Lutfi itu bukan Habib Lutfi yang tahu sendiri, tapi cerita dari gurunya namanya Kiai Irfan itu. Pemirsa, Profesor Kiai Haji Imam Ghazali Said MA ini selain guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, juga pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya. Jadi beliau punya otoritas keilmuan, apalagi sudah saya sampaikan tadi beliau sangat aktif meneliti dan bahkan sering ke Timur Tengah untuk meneliti tentang Islam dan seterusnya. Nah, Prof, ini kan ya mohon maaf, sekarang lagi berlangsung atau sedang terjadi konflik nasab. Nah, konflik nasab ini terutama ya mohon maaf, klan Ba'alawi itu dianggap terputus dan tidak nyambung dengan nasab Rasulullah. Yang kedua, muncul ya tesis Kiai Imaduddin yang menganggap yaitu tadi terputus itu menjadi pemicu sehingga muncul
respon seolah-olah ini menjadi pemicu dan orang atau masyarakat menumpahkan kekecewaannya terhadap banyaknya kejanggalan-kejanggalan selama ini tentang habaib, terutama nasab. Muncul misalnya klaim-klaim kalau ya mohon maaf 70 kiai alim ya termasuk tentunya Kiai NU mungkin yang dimaksud itu. Alim masih lebih baik satu habib yang bodoh. Karena itu lebih baik berguru pada seorang habib atau patuh pada seorang habib daripada kepada 70 kiai. Nah ini kan semakin menyesatkan, Prof. Mohon maaf, bagaimana menurut jenengan? Ya sebetulnya perbincangan tentang nasabah alwi itu sudah terjadi sudah lama, bukan hanya sekarang. Hanya orang yang berani meneliti, kemudian berani beropini, ya iman. Sebetulnya sudah ada yang seperti itu. Yang meragukan justru di Yaman sendiri. Oh ya? Ya di Yaman sendiri. Di Yaman sendiri itu ada fatwa yang sudah menyatakan bahwa klaim Bahlawi itu putus. Jadi sebelum ini. Tapi yang paling penting menurut saya, kenapa itu terjadi? Kenapa? Sebab Kiai Imad itu sendiri, sepanjang yang saya tahu, dia itu muhibbi. Asalnya. Iya, pecinta Habib ya. Pecinta Habib. Ya, cerita saya sendiri misalnya, saya itu pernah ke Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Saya kan berguru sama beliau di Mekah. Ketika sana kan banyak habaib itu. Nah, saya ditanya, saya foto kan rata-rata Habib mungkin. Terus saya ditanya, anta minal habaib? Ya saya dengar bukan habaib. Yang tanya itu. Yang tanya ya habaib itu, yang antri untuk ketemu saya itu. Iya. Saya diam aja, sini bukan habaib ini. Terus katanya, terus dijawab oleh temannya, laisa minal habaib, huwa minal muhibbin. Jadi ada kelas dua, ada habaib, ada muhibbin. Kalau kiai, misalnya kalau kiai itu anak santrinya jadi kiai senang. Tapi kalau habaib, terus santrinya jadi habaib, jadi marah-marah. Oh gitu. Jadi santrinya nggak boleh jadi habaib. Nggak boleh karena itu darah. Nggak mungkin karena gitu. Nah, jadi itu anunya. Jadi menurut saya kita harus kembali pada sejarah datangnya para habaib ke Indonesia. Itu berangkat dari sana. Sebetulnya para habaib itu ada dua gelombang. Di sini sudah Islam. Sudah Islam ya? Sudah Islam. Bahasa lainnya jangan bergaya lah. Ya. Karena misalnya Sunan Ampel itu ada di Surabaya tahun 418 atau 419. Ada perbedaan sedikit. Berarti abad ke-15. Sementara itu yang wali-wali Songo nanti putranya Sunan Derajat, kemudian apalagi Syekh Maulana Malik Ibrahim, itu wafatnya Maulana Ibrahim tahun 1418 wafatnya. Jadi perkiraan antara Sunan Ampel dan Maulana Ibrahim itu nggak ketemu. Jadi datang ke Surabaya beliau, datang ke Surabaya tahun segitu. Kemudian siapa namanya wali-wali setelahnya itu. Setelah kalau Maulana Malik Ibrahim yang tertinggi. Tapi ada sebelumnya yang lebih awal. Misalnya Syekh Wasil yang Kediri itu. Lebih awal itu. 1200-1300-an. Nah, itu. Jadi di sini ketika Wali Songo, artinya abad ke-15, dalam waktu cepat, Islam itu sudah mayoritas dalam waktu 1 abad. Belum ada ini. Bahlawi itu ya? Belum ada.
Gelombang habaib, bukan habaib lah, syarif atau sayyid. Habaib ini istilah baru. Itu datang ke sini tahun 1800. Tapi bukan Ba'alawi. Oh, abad 18 berarti. Abad 18. 1800 mau abad 19. Nah, tapi yang Al-Idrus yang di mana? Yang di luar Batam, di Jakarta, itu abad ke-17. Tapi kan jauh sekali dengan Sunan Wali Songo ini. Makanya jangan bergaya. Iya. Itu yang saya katakan, jangan bergaya. Artinya peran mereka untuk Islamisasi itu sangat kecil dibandingkan Wali Songo. Nah, Wali Songo ini kan menurunkan generasi. Duriyah. Di antaranya Kiai As'ad. Di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya Kiai Hasyim, Kiai As'ad, pendiri NU itu rata-rata Duriyah Wali Songo. Bangkalan. Kalau saya pernah tanya kayak yang Habaib Ba'alawi, kan ada yang alim kan. Ba'alawi juga ada yang alim. Nah, saya tanya ahli sejarah juga. Sekarang sudah wafat beliau. Namanya Husain Potlok. Panggilannya Husain Potlok. Asegaf itu dari Gresik itu. Gimana kalau siapa namanya? Kiai Holil itu juga habaib tapi mastur. Mastur itu artinya tidak diketahui bagaimana gitu loh. Dan memang mereka tidak pernah ngaku. Jadi orang-orang kayak Hadratus Syekh nggak pernah ngaku. Nah, ini kebalikannya sekarang ya. Iya, kalau saya ngaku di darah saya mengalir darah Rasulullah. Kayak melipir. Bahkan ada ini kan pembelian gelar Habib. Iya, gelar nasab. Mengeluarkan paspor. Iya. Dan ada harganya itu, jutaan itu. Ya kembali lagi berarti Kiai Hasyim, Kiai Khalil itu menyembunyikan ya. Bukan menyembunyikan, memang nggak pernah cerita. Lah ya itu kan sama dengan menyembunyikan. Apakah nggak pernah cerita memang? Tidak ada dalam dokumennya karya-karya beliau. Terus walaupun Kiai Hasyim Asy'ari itu menulis tentang Mahabbatul Rasul, tapi di situ tidak pernah menyatakan dia cinta Rasulullah. Loh, saya ini Dzurriyyah Rasul. Tidak ada. Saya sudah baca dokumen. Tidak ada kesombongan nasab. Tidak ada. Beliau mencintai Rasul, mencintai Siti Fatimah, mencintai Sayyidina Ali. Tapi tidak ada. Oh, saya ini masih turunan beliau. Tidak ada. Saya kira semua dokumen Wali Songo di manuskrip turunan-turunan Wali Songo itu tidak ada yang merasa dia turunan Rasul. Nah, ya saya nggak tahu apa itu tawadhu atau bagaimana. Tapi yang jelas seperti itu. Ingin sebetulnya menurut saya kalau kita belajar secara kultural, ingin menjadi bagian dari bangsa ini. Nah, kalau orang yang bangga nasab itu, ini kan gak mau menjadi bangsa sini. Yang diceritakan zaman, bahkan gaya hadis maudhu, itu neraka itu. Mana rajulun yamaniyun, Nabi sabda seperti itu. Itu kok cek beraninya gitu. Mana hadis mana yang bilang begitu? Itu padahal Rasul itu dalam hadis sahih, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa secara sengaja dia buat hadis palsu, maka layaknya dia itu siap-siap dia berada di neraka. Dan itu banyak sekali, Bro. Nah, ini saya tak paham, ini orang alim. Masih alim loh itu. Artinya habaib alim, tapi ngomong kayak gitu juga. Ngomong palsu-palsu ya. Iya. Kok cek beraninya, saya sedih saya melihat seperti itu. Ya, artinya gimana ya kok sampai seperti itu? Ini saya kembali ke persoalan. Ini nanti saya menjadi emosi. Iya. Jadi menjadi persoalan. Awal abad 18, Raja Suud itu menguasai Mekah selama 2 tahun. Nah, penguasa Mekah itu Sayyid Syarif itu turunan Rasul. Maka orang-orang ini kan karena dikuasai kan, ngungsi lari ke sini. Tapi Sayyid bukan dari Yaman loh itu, bukan.
Datanglah ke diantaranya ke Jogja. Jogja kan sudah ada raja. Jogja sudah ada raja, Hamengkubuwono kedua apa ketiga gitu. Maka karena orang sana itu dia diratur Rasul yang terbuang dari kekuasaan politik, maka diberi tempat oleh Kesultanan Jogja. Maka tempatnya itu namanya Kampung Sayyidan. Sayyid dari Sayyid, wongnya Sayyid, gitu loh. Itu bukan Ba'alawi itu dari Mekah. Dari syariat. Kira-kira tahun berapa itu, Bro? 1800. Abad 19. Ba'alawi belum datang. Belum datang. Kan di gua Belanda itu. Oh iya. Tahun 1850 baru karena ada pemberontakan, beberapa pemberontakan yang dikomando oleh kiai-kiai lokal di Banten di mana-mana. Ini Banda pusing. Ya apa caranya menundukkan orang Indonesia ini? Akhirnya dibawalah orang Yaman yang dia senang mengklaim dirinya sebagai Dzurriyyatul Rasul, dibawa ke sini, dibawa Belanda. Itu banyak buku-buku yang sudah bicara seperti itu. Termasuk tulisan yang biasanya memang bukan dari kalangan habaib. Jadi misalnya kebijakan pemerintah Belanda terhadap keturunan Arab oleh Hamid Al-Ghadri misalnya, ada beberapa buku yang sudah ditulis itu. Datang ke sini. Lah di antara tokohnya karena tujuannya untuk menaklukkan orang Indonesia yang melakukan pemberontakan tahun 1850-an, abad 19, didatangkanlah komunitas komunitas Arab dari Yaman ke Indonesia. Dan di antara mereka dulu sekolahnya di Mekah adalah temannya Hadratus Syekh, temannya gitu loh. Gitu loh. Klaim Ba'alawi kan Hadratus Syekh ini kan lahirnya tahun 1871. Lahir tahun 1871. Kemudian ke Mekah. Di Mekah di akhir abad abad ke-19 ketemu dengan banyak habaib habaib dalam arti Yaman. Habaib dalam arti Yaman. Kalau sana kan syarif gitu. Itulah akhirnya ketemu. Ketemu yang datang ke sini itu tidak hanya habaib, tetapi juga yang masyayikh. Masyayikh itu yang bukan ngaku turunan Rasul. Di antaranya Anies Baswedan itu. Abdurrahman Baswedan yang ketemu yang datang ke sini itu tidak hanya habaib, tetapi juga yang masyayikh. Masyayikh itu yang bukan ngaku turunan Rasul. Di antaranya Anies Baswedan itu. Abdurrahman Baswedan yang itu. Itu disebut masyayikh. Jadi ada dua kelompok habaib, kelompok masyayikh. Di tahun 1905 komunitas Arab ini mendirikan suatu organisasi namanya Jamatul Khair. Organisasi Jamatul Khair. Sekarang masih ada ya? Ada sampai sekarang, pusatnya di Palu. Ya. Di Surabaya itu Al-Khairiyah itu. Surabaya. Ya. Lah itu sudah mulai bibit-bibit merasa dirinya lebih hebat. Di antara lebih hebat itu adalah masalah kafa'ah. Jadi kalau perempuannya syarifah, tidak boleh dikawin oleh hidung pesek. Pak Masud jangan berani. Iya. Itu sudah menjadi mereka. Berarti saya operasi aja, Bro, biar dapat saja. Apa syarifah ya, Bro? Syarifah atau Habibah, syarifah Habibah gitu. Lah orang ini di antara yang mengundang orang Jamiat Khair. Di antaranya itu mengundang orang yang sekolah di Mekah, mengundang seorang orang Sudan asalnya, lahir di Donggala, itu namanya Ahmad Surkati. Oh iya betul. Ahmad Surkati inilah kirim ke sini jadi guru di Jakarta, ngajar. Terus mereka kan sudah klaimnya sudah merasa hebat, mereka sudah pokoknya orang Indonesia itu bangsa lah. Maka tidak boleh tidak boleh
kalau kawin perempuan tidak boleh ngawin ini karena ini tidak kufu. Jadi nggak setara. Nggak setara. Akhirnya yang Ahmad Surgati ini ditanyain, kan orang alim ini Ahmad Surgati. Yang orang hitam ya nggak mungkin dia ngaku sayyid kan. Orang hitam dia, orang Sudan. Nah, ditanya bahwa bagaimana ini kalau orang ini di sini. Kalau orang Arab ini katanya perempuannya tidak boleh kawin. Tapi kalau orang Arabnya sendiri kawin orang pribumi gak apa-apa. Klannya itu gak hilang. Iya. Syihab, Al-Atas, Asegaf, dari Al-Atas sampai Al-Bawah. Ya itu tidak hilang. Nah, tapi tanya ke saya Ahmad Surgati, gimana? Ya Pak, Islam itu at-taqwa. Jelas ayat. Ada Nabi mengatakan, coba pidato Nabi ketika di Arafah. La fadla li arabiyyin wa ajamiyyin. Tidak ada keutamaan. Yang menjadi ukuran adalah takwa. Ada itu, tidak ada. Wah, ngamuk yang ini. Yang kelompok haba ini. Jadi ngamuknya itu mulai dulu. Akhirnya rame. Terus mereka belum buat organisasi. Padahal mereka sudah punya Jamiat Khair. Belum ada Robito lah. Belum ada. Nah akhirnya Al-Irsyad ini namanya Jamiat Dakwah Al-Irsyad. Kalau nggak keliru itu ya. Nama lengkapnya pokoknya Al-Irsyad ya. Nah itu didirikan oleh Syekh Ahmad Surgati. Nah, Syekh Ahmad Surgati ini. Jadi sudah ada Arab yang datang dari Yaman itu ada dua kelompok. Kelompok masyayikh, kelompok habaib, gitu istilahnya. Nah ini nggak pernah akur ini. Nah, yang ini siapa namanya? Yang kelompok habaib bin Yahya. Sesama Yaman itu yang nggak akur. Sesama Yaman. Lah, siapa namanya? Sayyid Utsman. Namanya Sayyid Utsman bin Yahya juga itu. Itu Mufti Batawi. Mufti Batawi yang mengangkat siapa? Belanda. Ini cikal bakalnya. Ba'alawi itu. Iya. Artinya Ba'alawi dalam pengertian yang jadi tokoh dan produktif itu. Jadi sangat alim orang ini. Bahkan kalau orang-orang Ba'alawi, orang-orang habaib Ba'alawi, dia jauh lebih alim daripada Kiai Hasyim Asy'ari. Memujinya ya. Yang memujinya. Gitu. Tapi dia satu masa dengan gurunya ya Hasyim. Satu masa yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi satu masa. Bahkan ada surat menyuratnya antara ini. Karena yang diantaranya yang mendukung secara spiritual pemberontakan Banten 1888, pemberontakan petani di Banten, itu adalah Syekh Nawawi Banten. Jadi Belanda pusing. Diambillah ini dijadikan mufti supaya mengkanter fatwanya Kiai Nawawi itu. Iya. Kan mengkanter. Dan saja ini konjone londo, ini perjuangan. Maka yang namanya maksudnya yang konjone londo ini yang Sayyid Utsman itu. Yang Ba'alawi itu ya. Ba'alawi itu. Sayyid Utsman bin Yahya itu. Bin Yahya klannya. Jadi sama dengan ya gitu. Lah terus ada studi ya di Belanda. Di Belanda itu studi oleh teman saya itu tentang perbedaan fatwa Kiai Hasyim tentang resolusi jihad dengan fatwa Utsman bin Yahya yang menganggap orang yang mati di pemberontakan petani itu adalah mati sangit. Jadi dia sangat saking koncone londo. Iya, anteknya londo. Jadi saya berani mengatakan demikian karena saya banyak bukunya. Iya. Bukunya produktif, sangat produktif dia. Nulis dalam bahasa Melayu, juga dalam bahasa Melayu. Dan terjadilah hubungan yang baik antara kalau kan temannya Senuk gurunya. Oh iya. Jadi kolaborasinya Senuk. Oh iya, masuk akal. Nah terus akhirnya yang siapa namanya? Yang Kiai Hasyim Nawawi Banten itu kan dia pernah pulang.
karena menjadi incaran Belanda, dia balik lagi ke Mekah. Nah, Kiai Hasyim terus berguru sama Senawi Banten itu di Mekah. Tidak di sini, tidak di Indonesia, bergurunya di sana. Jadi otomatis Kiai Hasyim ini dibekali oleh anti Belanda, oleh Kiai Senawi Banten. Iya. Ya, tidak mungkin dia punya fatwa yang sama dengan siapa namanya? Utsman bin Yahya. Dan itu dikomparasi dalam tesis Pak Amik yang menulis tesis perbedaan fatwa Kiai Hasyim Asy'ari resolusi jihad dengan fatwa Utsman bin Yahya ketika menghadapi pemberontakan petani. Berarti ini terang-terangan ya, Prof. Utsman bin Yahya membela Belanda itu terang-terangan. Ya, terang-terangan, dan dia dapat bintang. Memang banyak yang begitu. Maka dia misalnya mau diajukan sebagai pahlawan nasional, selamanya kalau yang memegang orang nasionalis Indonesia tidak akan bisa dapat pahlawan.